Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Sebagai persiapan biar anak-anak autis, anak-anak dengan berkebutuhan khusus autis ini bisa ikut membaur di kelas reguler. Kayak gitu. Strateginya ya kami gunakan permainan-permainan dulu. Supaya apa? Supaya menarik perhatian dari anak. Tapi kami juga memberikan aspek akademik kayak, tapi masih dasar sih untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 itu masih ke dasar karena kemampuan mereka kan berbeda dengan anak reguler pada umurnya ya, pada umumnya kayak gitu. Untuk Ubra sendiri ini sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa didikte, dia nulis sudah bisa, membaca bisa, cuma harus dikontrol supaya pelan-pelan supaya jelas. Untuk akademik cuma fokus kami tidak hanya di akademik juga, jadi ada di bina diri, kemandirian kayak gitu, kayak memakai sepatu, toileting, mengancingkan baju, hal-hal seperti itu. Makan sendiri, gimana makan tidak jatuh-jatuh, tidak berantakan. Minum juga yang benar, menutupnya dimasukkan kembali seperti itu. Jadi memang strateginya ke permainan, ke hal-hal yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Terus sifat-sifat kalau yang akademik itu dasar aja lah, yang penting dia tahu huruf, tahu angka, kalau bisa baru naik lagi seperti itu materinya, kurang lebihnya itu karena kami pembelajaran individual ya, individual based learning, jadi berbasisnya individu, satu anak ya satu guru tadi, dan tiap strategi itu kita ke anak satu dengan yang lain itu beda-beda. Kami fleksibel kayak gitu, nggak ada patokan pastinya. Kayak ini kan kalau nggak dikasih tantrumnya gimana? Tantrumnya dia gigit-gigit tangan, mukul-mukul, tapi self harm. Iya, self harm, menyakiti diri sendiri. Tapi ke orang lain enggak. Walaupun badannya besar gini enggak, ke orang lain enggak. Kayak diri sendiri. Kalau yang Denta tuh nangis, yang namanya Denta tuh, yang kecil itu menangis karena mungkin saya basicnya PLB ya, jadi saya sudah dapat di S1 dulu, S1 PLB, pendidikan luar biasa UNY, atau nama lainnya pendidikan khusus kalau di UPI, kalau di Bandung. Terus mendapat kalau pelatihan workshop webinar juga ada, cuma kan dulu waktu kuliah tuh, waktu masih aktif-aktifnya kalian ya mahasiswa ya, butuh sertifikat gitu. Kalau yang sekarang sertifikatnya lebih ke inklusi gitu. Cuma kan kurang lebihnya kami sudah paham inti dari materi itu.
Terus untuk kurikulumnya memang berbeda. Di kami ada kurikulum khusus, kurikulum pendidikan khusus memang. Jadi CP-nya, capaian pembelajarannya, terus fasenya sama, fase A, B, C, D, E. Cuma untuk CP-nya itu berbeda dari yang reguler, disesuaikan kembali dan kita tidak. Anak itu harus tahu kita tuh sedang ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan itu apa akibatnya ya, salah satunya ya kita berikan ekspresi atau emosi marah tapi yang tidak merusak ya, tidak menyakiti tapi mendidik seperti itu. Marah, kesal, tapi kita juga kadang bercanda ke mereka seperti itu biar mereka juga belajar meregulasi emosi, belajar tahu apa ya istilahnya sebab akibat lah ketika dia tantrum, ketika dia apa itu dampak ke orang lain seperti apa, seperti itu. Karena kan anak autis itu ada hambatan utamanya sebenarnya di aspek interaksi sosial. Karena kan memang mereka fokus ke dirinya sendiri kan. Jadi apa yang mereka lihat ya fokus saja di satu itu. Dan mereka kesulitan untuk mengutarakan keinginannya, mengutarakan apa yang dia apa ya istilahnya dalam pikirannya dia, cuma susah untuk dikomunikasikan ke luar, makanya ada tantrum gitu. Kayak ini tadi tantrum kan gitu, tapi nggak bisa ngomong aku pengen apa, pengen permainan atau pengen ini game atau pengen lihat YouTube. Nah, kelebihan sensori juga bisa tantrum, kelebihan sensori nggak terlalu bahagia, terlalu senang, terlalu marah apalagi gitu. Jadi di awal pendaftaran, awal masuk itu setiap guru kalau dari sekolah memang ada asesmennya, tim asesmen untuk murid baru. Terus untuk setiap guru itu kami ada data hasil asesmen siswa gitu. Untuk asesmen awalnya ya kami ada tes kayak kita ketika kita berinteraksi gini sebenarnya sekalian ngetes sih untuk mencari fokus, mencari pemahamannya terhadap instruksi kita. Kemampuan motorik kasar, motorik halus itu harus aktivitas ya, pakai aktivitas. Terus kami ada permainan-permainan gitu juga digunakan sebagai tes Montessori, kayak motorik halusnya dengan menjepit, menggunting, mewarnai juga, memegang pensil kan masuk, hal-hal sederhana kayak gitu. Untuk guru itu sangat apa ya, sangat bermanfaat untuk melakukan asesmen tadi. Di samping juga kami komunikasi ke orang tua. Gimana kami bisa menggunakan strategi itu, kan anak juga cepat bosan. Kita gunakan, misal hari ini kita belajar matematika. Oh ternyata matematika model menulis, misal menulis itu anak bosan atau tidak nangkap. Kita ubah pembelajaran itu dengan puzzle angka. Nah itu ternyata berhasil di murid saya. Ada yang nggak mau merespon kan, menulis belum bisa, terus ngomong komunikasi belum keluar suara, belum jelas intonasinya, cuma gitu, gitu aja. Dia cowok laki-laki. Ketika saya cobakan puzzle angka, baru dia bisa nyusun. Bahkan orang tuanya baru tahu. Proses evaluasinya kami ada pertemuan dengan orang tua setiap 3 bulan sekali. Kalau untuk kelas autis 3 bulan sekali. Khusus kalau untuk pertemuan orang tua satu sekolah itu 1 semester sekali kalau nggak salah. Jadi setahun 2 kali atau setahun sekali, lupa. Seperti itu. Tapi gimana? Yang dibahas tentu program sekolah yang kedua, pertama, yang kedua kemajuan dari siswa-siswanya masing-masing. Kalau untuk secara global sih tentang sekolah ke siswa ya. Kalau untuk per guru itu biasanya yang 3 bulan sekali itu. Tapi untuk kelas lain saya kurang tahu. Kalau untuk kelas autis sendiri belum lama ini kami melakukan pertemuan sosialisasi lah dengan orang tua terkait perkembangan anak di kelas autis. Karena ini program baru semester ini berjalan. Terus kemarin pertemuan ya yang kami utarakan kemajuan siswa, terus hambatannya apa yang sudah kami berikan ke siswa. Hal-hal yang seperti itu sih, komunikasikan ke orang tua. Respon dari orang tua semuanya baik atau ada yang kok anak saya begini? Ada juga yang seperti itu, ada juga. Kan tidak semua. Nah, jadi kan di sini tuh problemnya adalah ketika kita memberikan program di sekolah, kegiatan, strategi belajar dan lain-lain, ketika itu hanya dilakukan di sekolah, tidak dilanjutkan di rumah, sama aja, susah.
Ya, karena kan juga fondasi bagi anak. betul, karena pembelajaran pertama juga kan di keluarga kan mereka. Ketika kita di sekolah udah jadi kok di rumah tidak mau melakukan, Iya, itu sering tuh. anak normal tuh begitu biasanya. Nah, Di sekolah dia mau tertib, sampai di rumah belum nakal. seperti itu. Itulah problem dari orang tua. Orang tuanya terima beres aja. Sebenarnya kan itu semua butuh proses kayak bonding, gimana dia bisa menghargai, menghormati guru. Nah, kalau dari rumahnya sendiri, bagaimana bapak ibu, apakah memberikan apa pendampingan juga belajar atau cuma melihat hasilnya? Kan di sekolah kan kami ada proses-prosesnya, ada strateginya, gimana anak bisa paham instruksi. Kita kalau beri instruksi sederhana aja, kayak tidak, dah satu, nggak usah ditambah, tidak, kalau seperti ini nanti kamu jadi ini gini, nggak masuk ke anak autis. Jadi instruksinya sederhana, kalimatnya mudah dipahami. Yang diutamakan memang kemandirian untuk anak-anak. Gerak, terlalu senang kayak gitu. Iya, dia senang. Kemandirian yang pertama, kedua sosial. Jadi dia bisa berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga baru ke aspek akademik. Kurang lebih. Karena kemandirian di anak autis kan penting ya. Ketika dia sudah dewasa, bagaimana dia bisa merawat dirinya, mandi, toileting. Ketika orang tua sudah tua kan, dia bisa mandiri. Harapannya seperti itu. Untuk ke aspek sosial tadi, gimana dia bisa diterima di masyarakat, tidak dipandang oh anak ini nggak mampu nih, nggak mampu apa-apa nih, tidak ada kontribusinya di masyarakat. Nah, kami di SLB itu harapannya ya menghilangkan aspek itu. Jadi anak itu tetap bisa berbaur, bersosialisasi, ikut membangun lah masyarakat dengan caranya sendiri. Ya gimana anak itu bisa klop, lebih ke gurunya sih, gimana gurunya bisa ngeklopkan ke anak. Kalau semakin bisa nyatu, bisa tahu karakternya, senangnya apa, dia kepancing apa namanya, marahnya, tantrumnya karena apa, nah itu biasanya lebih cepat ya adaptasi ke guru adaptasi ke anak, terus anak nangkep. Tapi ada juga yang progresnya cuma bisa memegang pensil dengan benar, nggak gini, nggak menggenggam, tapi seperti ini, itu udah progres banget. Hal-hal seperti itu. Kemandirian sebenarnya kami tuh di mix mbak di sini. Jadi dalam pembelajaran tuh ada kemandirian, ada pembelajaran akademik tuh tadi formal mungkin, terus regulasi diri kayak kontrol emosi, ekspresi gitu-gitu. Itu masuk dalam pembelajaran biasa aja, cuma dicampur. Sekolah sini itu tidak ada, setahu saya ya, sejauh ini kan mungkin belum, karena saya juga ya untuk dari puskesmas ada, cuma di aspek kesehatan kayak imunisasi, obat cacing itu rutin pasti dari puskesmas Buleleng satu itu ada kerjasama. Untuk terapi kami masih rutin, untuk puskesmas rutin. Untuk terapi itu kami masih masing-masing ya, maksudnya dari orang tua keluar kayak gitu. Tidak dari sekolah, tapi ada komunikasi antara orang tua dengan guru. Pak ini sudah diterapi seperti ini yang diterapi dia belajar okupasi dan lain-lain. Nah, kita nanti melanjutkan di sekolah dengan alat atau bahan yang ada di sekolah seperti itu. Karena kan kalau di pendidikan itu kan sebenarnya fokusnya ke pendidikan ya, ke pendidikan kemandirian itu masih bisa. Kalau terapi kan ada ahlinya kayak fisioterapi, psikolog. Di asrama itu sebenarnya include ke sini, ke sekolah. Karena asrama itu asrama sekolah kan, bukan asrama yayasan, ini kan negeri gitu. Jadi ya program kegiatan yang ada di asrama ya ikut ke sekolah. Kayak gitu. Maksudnya apa yang sudah didapat mereka tuh dari sekolah ya, gitu. Dapatnya bareng-bareng sama yang non asrama juga. Iya. Cuma di asrama kan karena sebenarnya kan asrama itu ada syaratnya juga, dia di asrama. Dia bisa mandiri, dia sudah bisa berbaur. Jarak rumahnya harus minimal berapa kilometer, itu ada syarat-syaratnya, dan terbatas juga siswanya. Audio juga ada, tapi ada siswa yang sensitif ke audio, kayak gitu ada juga. Tutup telinganya, pas ke satu. Karena kita di SLB, siswa kita punya keunikannya masing-masing, karakteristiknya.
kita sesuaikan aja. Kalau pas kita nggak bawa, sengaja sih nggak bawa laptop, nggak bawa, kalau HP pasti nggak bawa laptop. Nah ini kita beri yang lain media. Tapi yang jelas media-medianya itu rata-rata tuh yang apa yang bisa dipegang, maksudnya ada wujudnya. Sedikit yang bisa perhatian ke kayak gini untuk anak autis ya, di sini khususnya.